Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awal masuknya pengaruh Eropa atau pengaruh Eropa dan awal penjajahan. Untuk diketahui faktor pendorong bangsa Eropa sampai ke Indonesia, yaitu ada bangsa Portugis, Prancis, Inggris, dan Belanda. Ini awalnya hanya mencari rempah-rempah, karena di Indonesia memiliki banyak rempah-rempah yang melimpah, ya, sumber daya alamnya ya. Kemudian ada semboyan 3G dari orang Eropa itu, yaitu goods, glory, dan gospel. Mencari kekayaan, berdagang, kemudian glory, menyebarkan kekuasaan. Semakin banyak wilayah kekuasaannya, dulu itu dikatakan negara yang kuat dan maju. Kemudian gospel ingin menyebarkan ideologi, yaitu agama, menganggap mulia untuk menyebarkan agama mereka, yaitu agama Nasrani. Kemudian banyak orang Eropa sampai ke Indonesia mencari sumber daya alamnya ini karena di Eropa terjadi revolusi industri. Untuk revolusi industri nanti dibahas lebih jauh ya di SMP dan SMA. Oke, hanya sekedar tahu saja. Oke, kemudian ada perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap pengaruh Eropa itu ya. Karena ternyata awalnya memang mau berdagang. Tetapi setelah itu mereka mau menguasai perdagangan. Setelah dengan monopoli dagangnya, kemudian mau merebut wilayahnya ya. Akhirnya muncullah perlawanan. Faktornya ada itu ya, ada monopoli perdagangan, ada politik adu domba atau divide et impera, kemudian ada campur tangan pemerintah Belanda dalam masalah internal di kerajaan-kerajaan Nusantara yang sangat merugikan, sehingga muncul tokoh-tokoh yang melawan penjajahan. Di antaranya tokoh-tokoh yang melawan penjajahan itu terjadi perang ya, beberapa perang yang dahsyat ketika melawan penjajahan. Di antaranya pertama adalah perang Padri 1803 sampai 1803 sampai 1837 di Bonjol, Sumatera Barat ya. Ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol atau nama aslinya Tuanku Tambose atau Muhammad Sahab. Faktornya adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat. Kemudian disebut perang Padri karena apa? Karena ada yang perang itu adalah kaum Padri. Kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang ingin menerapkan Islam secara benar ya, melawan kaum adat awalnya. Kemudian kaum adat dibantu oleh Belanda. Kalau kaum adat ini kaum yang masih mempertahankan tradisi-tradisi lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam, diantaranya minum-minuman keras atau mabuk-mabukan, judi, sabung ayam, dan lain sebagainya. Nah, perang Padri ini pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh di pihak kolonial Belanda ya, kalah persenjataan juga ini akhirnya. Tetapi sangat dahsyat perlawanan dari Tuanku Imam Bonjol ini. Kemudian akhirnya karena kalah, Tuanku Tambose atau Tuanku Imam Bonjol ini bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya sana, sehingga berakhirlah perlawanan dari perjuangan perang Padri dari Tuanku Imam Bonjol ini. Kemudian di Jawa ini ada perang yang sangat besar sekali, yaitu perang Diponegoro. Dalam sejarah juga disebut perang Jawa. Ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Faktor penyebabnya kesemenang-menangan pemerintah kolonial dalam menentukan kebijakan ya, serta intervensi politik di dalam lingkungan keraton. Kemudian makam leluhur dari Diponegoro ini atau Raden Mas Ontowiryo ini akan dijadikan jalan oleh Belanda, sehingga marahlah Diponegoro ini ada keluar dari keraton. Sebenarnya Diponegoro ini putra dari raja di Yogyakarta ini, tetapi karena berseberangan dengan sebagian besar orang di kerajaan dan Belanda nggak suka, akhirnya keluar melakukan perlawanan perjuangan melawan penjajah Belanda. Kemudian pada Maret 1830 ini akhir dari perlawanan Diponegoro karena pura-pura diajak berunding. Kemudian Diponegoro ditangkap dan kemudian
dipindahkan, dibuang, nggak dibunuh oleh Belanda, tapi dibuang, pindahkan ke Manado tanggal 30 April 1830, serta tiba di Benteng New Amsterdam pada tanggal 3 Mei 1830. Nah, ini sampai meninggalnya ternyata di sana, di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Januari 1855 dimakamkan di Makassar. Jadi makamnya di Ponorogo, walaupun beliau ini berjuangnya di Yogyakarta, di Jawa ya, tetapi ada di Makassar karena dulu ketika ditangkap kemudian dibuang ya, diasingkan ke sana. Oke, selanjutnya ada Perang Saparua 15 Mei 1817. Ini di daerah Maluku. Ini juga merupakan perlawanan rakyat Indonesia melawan kesewenang-wenangan dari pedagang Eropa dan juga melaksanakan kerja paksa, kerja rodi ya. Terjadilah perjuangan dari tokoh yang ada di sana, yaitu Thomas Matulesi atau Pattimura. Ini mungkin nggak asing bagi anak-anak ini ya. Fotonya itu ada di uang kertas 1000 itu ya, yang membawa pedang itu, nah Pattimura. Dia ini melawan penjajahan, dibantu oleh Anthony Rembok, ada Mulcior Kasaulia, ada Philip Latumahina dan Ulupaha, serta ini ada tokoh perempuan yang membantu Thomas Matulesi, yaitu Christina Marta Tiahahu. Oke, tetapi akhirnya juga dikalahkan oleh Belanda ya, karena mendatangkan bala bantuan dari daerah-daerah lain. Semula Pattimura ini berhasil merebut benteng Dorstede, benteng milik Belanda, direbut, dikuasai. Tetapi beberapa bulan berikutnya, bulan Desember, datang bala bantuan dari luar ya, tentara-tentara Belanda didatangkan untuk menyerbu Thomas Matulesi. Akhirnya 11 November 1817 Pattimura ditangkap. Ini juga karena dikhianati oleh salah satu raja di sana yang ikut Belanda, yaitu raja dari negeri Liliboy ya. Dan tanggal 16 Desember 1817 ini Pattimura dihukum gantung di Benteng Victoria, Ambon. Kemudian di daerah Sumatera juga ada perlawanan ini, perjuangan dari Raja Sisingamangaraja ke-12. Ini abad 19 ini ya, 1878 sampai 1907. Ini faktor penyebabnya karena Sisingamangaraja ini menentang praktek kristenisasi yang dilakukan Belanda, karena khawatir akan menghilangkan tatanan tradisional masyarakat Batak yang telah ada sejak dahulu. Lalu apa bentuk dari perlawanan Sisingamangaraja ke-12 ini? Beliau mencegah penyebaran agama oleh Belanda dengan cara mengusir para zending. Zending ini sebutan untuk penyebar agama Nasrani ya di Indonesia, itu zending. Kemudian memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan mendirikan berbagai benteng-benteng pertahanan. Namun sayangnya sekali lagi mungkin karena kalah persenjataan ya, akhirnya dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907 ini Sisingamangaraja ke-12 ini gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya, Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 ini akhirnya menandai berakhirnya perlawanan rakyat Batak yang ada di Sumatera Utara terhadap penjajah Belanda. Oke, itu aja tentang materi IPS untuk tema 1 kelas 6. Mudah-mudahan dapat menginspirasi semua pemirsa, khususnya siswa-siswi kelas 6 untuk memahami sejarah tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, sejarah Islam, datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, dan perlawanan perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.